yang mana minggu lalu kita sudah melaksanakan kegiatan pelatihan psikotes. Nah, untuk itu kita lanjut ke persiapan menuju dunia kerja. Oke, materi ini Ibu siapkan salah satunya adalah agar nanti siswa setelah lulus SMK bisa lanjut dan memilih kira-kira output dari SMK itu mau kemana. Ada yang ke dunia kerja, ada yang melanjutkan, ada yang ke angkatan. Bukan begitu anak-anak? Oke. Masalah yang timbul untuk mencari dunia kerja saat ini adalah satu, lulusan SMK dan SMA setiap tahunnya cukup banyak. Kemudian yang kedua, kompetensi lulusan yang kurang dari si pencari kerja. Dan yang ketiga, siapkan sikap dan mental ataupun attitude. Kemudian masalah keempat, pemahaman sistem rekrutmen bagi si pencari kerja. Masalah kelima, belajar hal yang baru dapat mendukung kompetensi kamu. Dan yang keenam ada cari lowongan pekerjaan dan belajar mencari informasi. Nah, semua dari masalah yang dialami oleh siswa sekarang adalah kita memang harus sudah siap kira-kira tempat kerja kita mau di mana. Apakah kita mau belajar hal baru apa tidak? Apakah kita siap dengan attitude kita? Apakah kita sudah siap nanti untuk ditempatkan di dunia kerja? Ya. Kemudian juga ada setelah kita tahu masalah yang terjadi, beberapa kira-kira langkah-langkah untuk memulai memilih dunia kerja. Ya, ini yang Ibu berikan referensinya adalah langkah pertama, mencatat perusahaan dan BUMN yang terkenal. Ya. Yang kedua, mengirim surat undangan ke semua kandidat yang kamu masuki kira-kira kemana, artinya surat lamaran. Ya. Yang ketiga, siapkan berkas surat kira-kira mau dimasukkan kemana. Siap melangkah ke dunia kerja, ya. Tunjukkan bahwa kamu siap untuk ditempatkan kerja dimanapun. Ini kuncinya kalau kamu mau bekerja. Kemudian target pasar, artinya kamu harus tahu kira-kira kamu bekerja sebagai apa di dunia kerja yang mana. Kalau untuk RPL kerjanya di mana, TKN di mana, multimedia di mana, itu kamu harus tahu. Atau kamu mau keluar jalur situ pun tidak apa-apa. Oke? Ini kira-kira materi yang akan Ibu sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau memberikan masukan, silakan Ibu berikan kesempatan kepada siswa. Dimulai dari siapa nih? Ibu. Oke. Saya mau nanya, Ibu. Sebutkan nama dulu dan kelas. Nama saya Rifanka dari kelas 11 RPL 2. Tambah 1 jadi 12 RPL 2. Jadi kan saya mau wirausaha, Bu. Kalau misalkan saya mau wirausaha tuh gimana, Bu, caranya? Oke, itu satu ya. Pertanyaan kedua? Saya Muhammad Zakirawan dari kelas 12 yang 3. Saya mau nanya, kan tadi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ya, kayak mentalitas salah satunya. Nah itu kalau misalnya di dunia kerja kita udah masuk duluan tapi mentalitas kita belum siap, itu kira-kira bisa nggak sih belajar di waktu yang sama gitu? Oke. Ya, pertanyaan pertama tentang wirausaha, yang kedua attitude siapa berarti ya. Pertanyaan satu lagi dong, kira-kira? Saya Ibu. Ya. Izin, nama saya Argi Sarano Binugroho, saya dari kelas 12 TKR 3. Saya di sini niatnya mau habis lulus mau masuk ke kedinasan, Bu. Jadi saya mau bertanya, Bu, apa sih hal basic yang harus dipersiapkan untuk masuk ke kedinasan? Oke, siap. Terima kasih. Ibu jawab satu persatu ya. Yang pertama dari Arifanka. Arifanka itu menanyakan tentang wirausaha. Ya. Wirausaha itu luas. Jadi kira-kira kita harus tentukan dulu wirausaha apa yang harus kita gali, itu yang pertama. Ya. Kemudian juga cari tempat yang memang bisa mendukung untuk wirausaha itu. Ya. Untuk pertanyaan Jaki tentang attitude, itu paling dominan di setiap lembaga kerja itu. Di nomor 1 kan biasanya attitude itu. Nah makanya cobalah kamu sekarang menggali, tanyakan kepada orang-orang terdekat kira-kira apa sih sikap dan perilaku kamu, sifat kamu yang sekiranya bagus atau yang sekiranya jelek. Nah dari situ kamu sudah mulai merancang. Apabila sikap kamu yang jelek,
tentunya harus ditutupi dengan sikap yang bagus. Nah, attitude itu akan terus berkepanjangan di mana kamu bekerja, karena disitulah tempat bahwa kamu apakah kamu bisa berkolaborasi, apakah kamu bisa berinisiasi dengan orang-orang terdekat di dunia kerja. Oke. Untuk pertanyaan Andi yang mau melanjutkan ke angkatan, biasanya paling banyak persyaratan yang harus kamu tempuh, ya. Salah satunya tentunya yang namanya yang ke angkatan itu yang modal yang harus kamu punya adalah fisik, ya. Kemudian juga nanti dibarengi dengan gerakan-gerakan yang berikut di tempat persyaratan itu yang harus kamu penuhi. Kemudian juga di situ nanti ada psikotes. Kemudian juga nanti di situ ada mentalitas kamu uji. Kemudian di situ kamu nanti ada teknik wawancara, di mana kamu di situ nanti akan berjuang oleh diri kamu sendiri. Apakah mental kamu itu memang benar-benar siap untuk masuk ke angkatan atau tidak? Ya, sebagai refleksinya, Ibu akan memberikan latihan yang namanya tes gambar atau water test. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit. Silakan kamu pikirkan mau menggambar apa, kira-kira yang sesuai dengan harapan kamu, ya. Tapi ingat, Ibu kasih nomor di sini, ya. Ini nomor 1, kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan kamu nanti memulai dari gambar mana. Nanti disitulah nanti akan Ibu prediksi atau analisis kira-kira gambar kamu itu sesuai tidak dengan harapan kamu. Bisa kita mulai? Oke, diberikan ya. Ketukan ketiga, kamu boleh mulai menggambar. Kita mulai? 1, 2, 3, mulai. Garis. 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 Stop. Ya, tes scoring itu terbagi menjadi 2, tes Pauli dan tes Kraepelin. Ya. Apa sih tes Pauli itu? Tes Pauli adalah menjumlahkan dari atas ke bawah dengan instruksi garis. Apabila jumlahnya itu lebih dari 2 digit, berarti yang diambil hanya belakangnya saja, ya. Sedangkan yang tes Kraepelin menjumlahkan dari bawah ke atas dengan instruksi pindah. Setelah dijumlahkan di baris pertama, Ibu bilang pindah, kamu tinggal pindah ke baris berikutnya, ya. Sekarang misalkan kita coba nih tes Pauli, ya, kita jumlahkan nih satu-satu. 8 tambah 3 simpan 1. 3 tambah 1 4. 1 tambah 8 9. 8 tambah 8 16. Kalau Ibu sudah bilang garis, kamu garis di sini, kemudian lanjutkan. Melanjutkannya adalah di garis yang terakhir, bukan menjumlahkan dari yang sudah dijumlahkan. Paham? Oke. Jadi refleksi yang kamu sampaikan dan Ibu sampaikan, mudah-mudahan dengan materi ini kamu dapat menerima dan kamu dapat memanfaatkannya dengan baik. Ibu berharap setelah lulus SMK kamu memiliki tempat-tempat di mana kamu bisa memilih sesuai dengan passion kamu yang kamu harapkan. Terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.